Shalom God's DNA, gimana kabar kalian selama seminggu ini? Aku yakin kalian sehat-sehat semua dan udah semangat banget buat ikutin ibadah hari ini. Ingat ya, kalau kalian mau keluar rumah, selalu pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Stay safe guys! Nah, sebelum ibadahnya mulai, aku mau bagikan ke kalian ayat yang selalu bikin aku semangat untuk memuji Tuhan dan juga dengerin firman Tuhan, yaitu dari 1 Tawarik 16 ayat 23-25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ada amin teman-teman? Nah, aku juga mau ngingetin kalian satu hal nih. Ke pasar beli bon cabe, jangan lupa membawa duit. Tetap ingat akan 3B, buka Alkitab, buka catatan, dan be excited. Jadi kalian jangan lupa walau kalian di rumah aja untuk selalu buka Alkitabnya dan buka catatannya. Dan juga kalian kalau mau tepuk tangan, mau berdiri buat Tuhan, ayo kita sama-sama tepuk tangan dan juga melompat buat Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah bisa beribadah Tuhan, kami hari ini mau memuji menyembah-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hal ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat beribadah and enjoy the service. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled there, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble there, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storm come my way, even in the darkness night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkness night, you never let me go. Sing together. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample there, where is your sting? Here I declare my victory. When the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go.
say it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm not afraid, God is for me. Hallelujah, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau baik dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami boleh melihat kasih-Mu ada dan nyata di dalam tiap kehidupan kami. Thank you Jesus for your love. Thank you so much. Let the Holy Spirit fall in this place. Biarlah ada mujizat dan pelepasan terjadi dalam kehidupan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian
Kasih tepuk tangan yang paling meriah, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Come on. Shalom gas gene. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Come on, bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Allah kita. Come on, music. Go. Ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, say it. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan buat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangannya buat Tuhan. Go. Haleluya Tuhan, sungguh Kau ajaib dan mulia. Yes Jesus. Bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Sorakan haleluya. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, King of majesty, King of majesty. I have one desire.
my praises to you. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Shalom God's DNA, apa kabar kalian semua? Saya yakin semua dalam keadaan yang dahsyat. Kita ada di bulan Februari dan kita masih ada di tema self-consciousness. Video ini dibagikan untuk semua God's DNA yang ada di Indonesia. Saya yakin dan percaya bahwa setiap dimanapun kita berada, setiap kita pasti sedang dipakai Tuhan dahsyat-dahsyatnya. Walaupun di masa pandemi ini, masa yang sukar buat kita, tetapi kita percaya Tuhan melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin? So kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini ditanam di hati kami, tanah yang gembur, supaya itu bisa berbuah, berakar, bertumbuh, menjadi buah yang manis dan menyegarkan banyak orang. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa syukur. Amen. So, kita baca dulu ayat di Mazmur 139 ayat yang keempat. Saya bacakan buat kalian semua. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, apa yang Tuhan buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. So, dengar teman-teman, bahwa untuk kita membangun sebuah generasi, untuk membangun kehidupan kita membutuhkan kesadaran yang penuh dan kesadaran yang baik agar bangunannya bisa lebih baik. Kalau orang dengan tanpa kesadaran disuruh ngebangun rumah, maka rumah yang dibentuk gak akan baik. Tetapi orang dengan kesadaran penuh, dia akan bisa melihat bagaimana planning awalnya kayak gimana. Dengan kesadaran yang baik akan tahu yang membedakan mana semen, mana batu bata. Tapi orang yang gak sadar penuh, dia akan menjadi linglung dan menjadi bingung untuk membangun sesuatu. Tetapi kalau kita mau membangun hidup kita mau membangun generasi ini, kita mau membangun gereja kita butuh kesadaran yang penuh untuk membangun sesuatu yang dahsyat. Dan firman Tuhan berkata bahwa aku bersyukur kepadamu bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Makanya kesadaran itu begitu penting atas hidup kita. Ketidaksadaran kita lah yang akan membuat diri kita gak menyadari bahwa ternyata Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Ketidaksadaran kita lah yang akan membuat kita tidak sadar bahwa ternyata Tuhan itu dahsyat dan ajaib di hidup kita. Bahkan kata firman Tuhan, kalau kita gak sadar, maka hidup kita jadi gak bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di hidup kita. Makanya Mazmur berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena jiwaku menyadarinya. Aku tahu betul bahwa kejadianku besar dan ajaib, dahsyat dan ajaib. Karena kenapa? Aku benar-benar menyadarinya. Dan jangan sampai ketidaksadaran kita membuat kita tidak melihat keajaiban Tuhan di hidup kita. Ketidaksadaran kita membuat kita terlupa akan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita lupa untuk mengucap syukur. Karena kenapa? Karena kita gak sadar bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Kita gak sadar bahwa ternyata sudah banyak hal yang Tuhan lakukan di hidup kita. So, hari ini saya mau ngajak kita semua, sebelum kita membangun sesuatu yang dahsyat, membangun sesuatu yang luar biasa, membangun generasi ini, mari kita harus sadar betul apa yang Tuhan telah tanam di hidup kita. Kalau kita sadar betul, maka kita mengerti betul bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib di hidup kita. Karena kenapa? Kalau kita gak sadar, kita gak bisa diubahkan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seringkali kita sering negur teman dan juga ngomongin teman. Kita bilang, hey, kamu jangan ngelakuin kayak gini dan A, B, C, D. Tapi dia bilang, oh enggak, saya gak ngelakuin itu. Karena kenapa? Karena gak sadar. Banyak orang-orang yang mau menegur orang jadi gak enak karena gak sadar bahwa dirinya itu salah. Kalau kita terus-terusan beralasan karena kita tidak sadar, maka kita tidak akan menjadi orang yang lebih baik lagi.
Hari ini saya mau ngajak kita untuk sadar. Kita sadar bahwa hidup kita itu masih banyak mistakes. Hidup kita masih banyak kekurangan. Kita sadar bahwa kita harus bertobat. Karena kenapa? Firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 4-5 berkata seperti ini. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Orang yang sadar, dia akan mengerti betul bahwa hidupnya tidak sempurna. Orang yang sadar akan mengerti betul bahwa hidupnya tidak bisa sendirian. Dia butuh Tuhan, dia butuh orang lain untuk mengubahkan dirinya agar dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Kalau orang gak sadar, maka dia gak akan pedulikan omongan orang lain maupun omongan Tuhan dalam hidupnya. Karena kenapa? Dia gak sadar bahwa hidupnya itu salah. Dia gak sadar bahwa perbuatannya salah. Dia gak sadar bahwa apa yang dia lakukan salah. Tetapi orang yang sadar, dia akan membiarkan orang lain menegur hidupnya, memperbaiki hidupnya, supaya dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk kita membangun hidup kita menjadi orang yang lebih baik lagi, kita butuh sadar bahwa kita butuh orang lain. Kita betul-betul sadar bahwa kita itu selama ini melakukan kesalahan. Kita tidak sempurna. Tetapi karena kita sadar, kita tahu bahwa kita gak sempurna. Kita butuh dibersihkan. Kita butuh untuk ditegur. Kita butuh untuk diampuni. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja, ikut ibadah online maupun offline atau onsite. Mereka datang dengan ketidaksadaran. Makanya mereka datang saat pujian penyembahan dinaikkan, mereka diam saja. Mereka gak sadar bahwa itu hal yang salah. Mereka gak sadar bahwa mereka ngobrol saat firman Tuhan. Atau mungkin sekarang gak fokus dengerin firman. Atau apapun itu. Karena kenapa? Karena tidak sadar. Dan banyak seringkali anak-anak muda yang melakukan hal itu karena gak sadar. Dan seringkali kita melakukan kesalahan tanpa kesadaran yang penuh. Makanya iblis masuk ke celah itu di mana kita tidak sadar, disitulah iblis bekerja. Tetapi kalau kita sadar sepenuhnya, kita awake, kita sadar, kita conscious, kita benar-benar memiliki kesadaran yang penuh, maka iblis gak punya ruang untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita udah keburu halau dengan firman Tuhan. Hari ini saya mau ajak ke semua teman-teman semua, anak-anak muda God's DNA, maupun Lipo Cikarang, maupun seluruh kota. Hari ini saya mau ajak kalian semua untuk sama-sama sadar. Kenapa? Karena saat kita sadar, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa perbuatan Dia dahsyat dan ajaib. Kita sadar bahwa ternyata ada rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita benar-benar sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain untuk menegur kita. Kita butuh Tuhan untuk mengampuni kita. Sehingga kita sadar kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang setuju, katakan amin. So, di tahun ini sesuai dengan visi yang Tuhan kasih di tahun 2021 ini. Tuhan berkata bahwa kita harus sadar di dalam kehidupan kita supaya kita bisa membangun bangunan yang baik. Kalau bulan lalu kita belajar tentang strong foundation, kita harus dengan sadar betul bahwa kita membangun dasar yang tepat. Di tahun ini, di bulan ini, kita harus membangun bangunan yang baik. Baik itu di hidup kita, bangunan pelayanan kita, bangunan keluarga kita dengan kesadaran yang penuh. Ada 3 hal yang harus disadari oleh teman-teman God's DNA. Yang pertama, dengar baik-baik. Sadari untuk hadir. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah sadari untuk hadir. Saya mau ajak ke teman-teman God's DNA semua. Di masa-masa yang sukar ini, di masa yang tidak mudah ini, kehadiran sangatlah penting. Saya mau ajak semua jemaat, volunteers, leaders untuk hadir. Bukan cuma sekedar datang, tetapi mengeluarkan dirimu, menyaksikan dirimu bahwa engkau itu benar-benar hadir. Di masa yang sukar ini, bukan masa yang gampang buat kita semua. Tetapi kehadiran kita akan mempermudah kehidupan orang lain. Because in crisis, your absence is louder
than your presence. Saya ulangi lagi. In crisis, your absence is louder than your presence. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa krisis, di masa-masa yang susah, justru ketidakhadiran kita akan lebih kencang bunyinya, akan lebih nampak daripada kehadiran kita. Kalau kita ada di satu funeral, maka orang akan menyadari bahwa kita hadir atau tidak. Di masa-masa yang sukar, orang akan melihat siapa yang menelepon mereka untuk menghibur mereka, atau orang-orang yang cuek sama mereka dan gak peduli sama mereka. Saat kita tidak hadir di masa-masa sukar, saya mau kasih tahu, itu lebih besar dampaknya dibandingkan kita hadir doang. Bukan berarti tandanya kehadiran kita tidak penting, tetapi justru saat kita tidak hadir, itu akan berdampak lebih besar dan lebih dahsyat untuk generasi ini. So saya mau ajak kalian semua para leaders, hadirlah di hidup mereka. Mungkin kamu gak bisa datang ke rumah mereka satu persatu. Mungkin kamu gak bisa datang karena di masa pandemi ini gak bisa kumpul. Tapi hadirlah di hidup mereka dimanapun mereka berada. Dengan sengaja, chat mereka, telepon mereka, tanya kabar mereka. Kalau mereka ada kesulitan, tanya apa yang bisa kamu bantu. Karena kenapa? Karena kita sadar bahwa kita harus hadir. Saya mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa kalau di wedding, di masa-masa yang happy, mungkin kita bisa ingat siapa aja orang yang datang. Dan kita mungkin agak melupakan siapa aja yang gak datang karena kita terlalu happy. Tetapi di crisis, di masa yang sukar, orang yang tidak datang akan lebih diingat. Orang yang tidak menghibur akan lebih diingat. Karena kenapa? Karena in crisis, your absence is louder than your presence. Kita harus sadar bahwa banyak orang mengharapkan kita senantiasa untuk hadir dalam kehidupannya. Di masa krisis ini, semakin banyak orang yang tidak mau membuat sulit kehidupan orang lain. Tetapi tidak salahnya untuk kita merelakan hidup kita untuk sulit untuk kehidupan orang lain. Mungkin orang lain gak mengharapkan kebaikan dari hidup kita, tetapi tidak ada salahnya untuk kita memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Mungkin orang lain gak mengharapkan uang materi kita yang kita berikan kepada mereka, tetapi tidak ada salahnya kalau kita bisa meluangkan waktu, memberikan sedikit yang berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepada orang lain. Tidak ada salahnya. Karena kenapa? Kita sadar bahwa kita harus hadir. So, saat kita hadir, kita sedang membangun namanya kepercayaan. Kalau kita sedang membangun tim atau membangun generasi ini atau membangun gereja, kita tahu betul yang paling penting adalah kepercayaan. Untuk membangun sebuah tim, pemimpin yang baik harus menaruh kepercayaan penuh kepada anak-anaknya. Dan demikian sebaliknya, anak-anaknya harus memberikan kepercayaan yang penuh kepada pemimpinnya. Tetapi kalau kita tidak senantiasa hadir, maka tidak akan ada namanya kepercayaan. Kita gak bisa membangun bisnis, pelayanan, tim, prestasi tanpa adanya kepercayaan. Kalau gak ada kepercayaan, orang lain gak akan mau memberikan perkara yang besar atas hidup kita. Kalau kita gak memberikan kepercayaan, gak menaruh kepercayaan, kita gak dipercaya oleh orang lain, maka Tuhan juga gak bisa memberikan perkara yang besar dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita tidak setia dalam perkara kecil. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita senantiasa hadir, kita sadar betul kalau kita harus hadir, itu perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar untuk hidup kita. Dan langkah yang pertama untuk membangun kepercayaan itu adalah kita sadar untuk kita hadir. Because consistency plus time equals trust. Konsistensi dan waktu kalau digabungkan akan menghasilkan kepercayaan. Kalau ada salah satu pemimpin yang saat di grup dia ngomong, ayo dong guys, kita excited, kita semangat. Tetapi kalau itu tidak dia lakukan dimanapun dia berada. Mungkin saat kamu memimpin, kamu melakukan itu. Tetapi saat kamu dipimpin, kamu tidak melakukan itu. Maka anak-anak di bawah kamu tidak bisa melihat adanya konsistensi dalam kehidupanmu. Engkau harus hadir
lebih besar. Saya kemarin berbicara sama teman saya. Saya bilang suatu hal yang sangat mengganjal di hidup saya saat saya melihat saat ada pertemuan Zoom, terus hanya satu orang yang nyalain video dan dia ngomong sendiri sedangkan orang lain tidak meresponinya. Saya pernah melihat ada satu video, satu dosen marah-marah di Zoom karena semuanya off videonya. Dan semua mahasiswanya dimarahin dan bilang, anak TK aja mengerti kalau harus nyalain video dan sebagainya macam. Karena kenapa? Karena ketidakhadiranmu itu sangat berdampak di hidup setiap orang. Sama seperti kehidupan kita. Saat kita tidak hadir, maka orang lain juga akan berdampak hidupnya. Karena kenapa? Kita butuh senantiasa untuk hadir. Agar orang lain dapat percaya atas hidup kita. Kalau engkau mau bangun tim kamu yang kuat, kalau engkau mau bangun kehidupanmu yang kuat, kalau engkau mau bangun keluargamu yang kuat, mungkin hari ini keluargamu sedang digoncang oleh dunia, tetapi saat engkau senantiasa hadir untuk keluargamu, percayalah bahwa ada mukjizat dan kesembuhan untuk keluarga kita. Katakan amin. So, kepercayaan akan membawa kita kepada berkat dan juga sesuatu hal yang besar, perkara yang besar yang Tuhan akan kasih ke hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Yang pertama, kita sadar untuk hadir. Yang kedua, catat baik-baik, kita sadar untuk memiliki respon. Karena kenapa? Kalau hadir doang tanpa respon, akan menjadi omong kosong. Kalau datang doang tapi tidak ngapa-ngapain, tidak memiliki respon, tidak ada jawaban, tidak ada interaksi, maka sama aja bohong. Kalau kita sedang bangun sebuah hubungan pacaran, kalau cuma datang doang terus diem-dieman, akan jadi omong kosong. Kalau kita sedang mau bangun hubungan sama papa mama kita dan kita cuma tinggal satu rumah tanpa dengan sengaja bangun hubungan, tanpa memiliki respon, maka sama saja omong kosong. Sama dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita sudah senantiasa untuk hadir, kita sudah sadar untuk hadir, maka ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kita sadar untuk kita memiliki respon. Because your response is a signal that you are alive. Kalau respon kamu itu begitu penting, kenapa? Karena respon kamu itu menjadi sinyal bahwa ternyata kamu masih hidup. Jangan sampai kita gak bisa meresponi firman Tuhan. Kita gak meresponi baik-baik perintahnya Tuhan. Itu yang membuat kita, kerohanian kita mati dan tidak hidup. Respon dibutuhkan untuk menyatakan sebuah kehadiran. Lucu banget kalau misalkan udah datang terus diem-dieman. Dan satu orang cuma ngomong, ya gini gimana. Tapi yang lain semua silent night. Aku menjadi percuma. Karena kenapa? Karena tidak ada tanda kehidupan. Dengar baik-baik bahwa setiap orang butuh namanya pengakuan. Saya nggak berbicara soal pengakuan berarti tandanya kita harus mengagung-agungkan orang. Bukan. Tetapi respon kita akan mengakui mereka. Respon kita akan memberikan tanda bahwa kita hadir dan kita mau membangun sebuah hubungan. So, hari ini untuk kita sadar baik-baik. Untuk sadar mengenai respon kita. Hari ini, mulai minggu ini saat kamu mendengarkan firman. Next. Di Zoom berikutnya, di telepon berikutnya. Mungkin kakak rohani kamu telepon yang selama ini kamu cuma matiin dan gak mau responi. Malam ini, pagi ini, siang ini, saat kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu berubah dan meresponi semua firman Tuhan. Karena kenapa? Orang butuh pengakuan. Mari akui kakak rohanimu. Mari akui adik rohanimu. Mari akui gembala. Mari akui diaken gereja kamu. Mari akui kakak tingkat kamu. Mari akui guru kamu. Mari akui orang tuamu. Karena kenapa? Setiap orang butuh pengakuan.
Dan saat kita hadir dan merespon, kita memberikan respon yang baik. Karena kenapa? Respon kita is really matter. Sangat diperhitungkan dan sangat penting. Banyak orang yang memutuskan untuk berhenti pelayanan karena tidak diresponi dengan baik. Banyak orang yang berhenti membagikan firman di sosial medianya karena berhadapan dengan respon yang tidak baik atau bahkan tidak direspon. Makanya banyak anak-anak muda yang insecure kalau sosial medianya nggak rame. Karena kenapa? Yang dia butuhkan adalah pengakuan. Yang dia butuhkan adalah respon. Kalau nggak ada respon, jadi sia-sia. Makanya jangan kaget kalau kita tidak memberikan respon yang baik kepada orang lain. Orang lain itu memilih untuk undur dan menyerah dan mengubur setiap mimpinya karena kita tidak memberikan respon yang baik. Tetapi saat kita sadar betul, kita harus memberikan respon yang baik. Kita pelayanan memberikan respon yang baik. Kita meeting, kita memberikan respon yang baik. Kita di dalam keluarga, papa mama kita ngomelin kita atau ngasih tahu kita memberikan respon yang baik. Sadarilah bahwa mereka juga ikut memberikan respon yang baik untuk hidup kita. Karena kenapa? Your response is really matters. Respon kita akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Hari ini miliki respon yang baik ke setiap grup yang ada, ke setiap pertemuan yang ada, ke setiap Zoom yang ada. Karena kenapa? Responmu itu penting. Dan yang ketiga, yang terakhir, sadari untuk mau bertumbuh. Ini yang paling penting dalam kehidupan kekristenan kita. Bahwa tujuan kita adalah untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tujuan kita adalah untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Karena bertambahnya usia tidak menjadikan kita bertumbuh menjadi dewasa. Saat usia kita bertambah, tidak menentukan bahwa kerohanian kita semakin naik. Tidak menentukan. Karena kenapa? Pertumbuhan harus kita sengaja. Justru saat kita usianya semakin tua, justru saat kita semakin gede, kita semakin mencari namanya kenyamanan dan tidak ingin bertumbuh. Sedangkan kalau kita bertumbuh, kita harus di tempat yang tidak nyaman. So, dengar baik-baik. To be mature, you need to seek discomfort. Untuk menjadi dewasa, untuk mau bertumbuh, kita harus mencari ketidaknyamanan. Orang tua saya, selanjutnya usianya mereka, itu kalau liburan pasti selalu di tempat yang sama, di hotel yang sama, di tempat main yang sama, di makanan yang sama. Karena kenapa? Mereka sudah nyaman di tempat itu. Tetapi itulah kita, itulah manusia. Saat kita semakin dewasa, semakin gede umur kita mencari kenyamanan. Semakin lama kita pelayanan, kita akan mencari kenyamanan, bukan? Coba kita lihat. Dulu saat kita baru mulai pelayanan, wah, kita cari benar-benar ketidaknyamanan. Kita masuk ke sekolah-sekolah, kita masuk ke kampus-kampus. Kita pelayanan jor-joran, kita berani bayar harga. Tetapi semakin lama kita pelayanan, kita akan berpikir, apa untungnya untuk hidup saya? Apa yang membuat saya bisa nyaman di tempat ini? Padahal yang kita cari bukanlah kenyamanan. Bukanlah enak atau tidak enaknya makanan yang diberikan oleh gereja di tempat kita pelayanan. Tetapi yang kita cari adalah pertumbuhan. Dan untuk bertumbuh, kita harus keluar dari tempat nyaman kita. Menjadi dewasa rohani membutuhkan effort yang lebih. Karena semakin usia kita bertambah, kita akan mencari kenyamanan. Tetapi saat kita mau bertumbuh menjadi dewasa rohani, mari hari ini kita cari ketidaknyamanan. Saat kita tahu keadaan semakin tidak nyaman, disitulah kita tetap menjadi dewasa rohani dan bertumbuh serupa dengan Kristus. Di masa yang sukar ini, saya tahu betul bahwa kita semakin sering untuk menghemat semua yang kita punya. Tenaga, uang, kuota,
waktu, atau apapun itu. Tetapi maukah kita untuk menjadi semakin dewasa rohani, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus? Kata firman Tuhan di Matius 5 ayat 38-42 berkata seperti ini. Telah mendengar firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, dengar baik-baik, serahkanlah jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau untuk berjalan sejauh 1 mil, kata firman Tuhan, berilah kepadanya, jangan menolak kepadanya, berikan 2 mil. Dan jangan pernah menolak apa yang dia pinjam. Itulah firman Tuhan berkata, cari ketidaknyamanan. Kita harus berjalan extra miles, melebihi batas kita, melebihi apa yang kita punya. Karena kenapa? Karena saat kita bertumbuh, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Bukan mencari berkat saja, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. So God's Day ini, hari ini saya mau ajak kalian semua untuk sadar betul, untuk kita do the extra miles. Hari ini dengar baik-baik, semua terdampak. Siapapun kita, baik orang kaya maupun orang miskin, orang yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan, semua terdampak, termasuk gereja Tuhan. Hari ini, give your extra miles untuk pelayananmu. Give your extra miles untuk adik-adik rohanimu. Give your extra miles untuk cell groupmu. Hari ini saya berdoa, biarkan kita sadar untuk hadir, kita sadar untuk hidup kita benar-benar bisa Tuhan pakai untuk meresponi firman-Nya, meresponi setiap panggilannya, dan juga memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari yang terbaik, agar kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, biarkan firman Tuhan ini berbicara atas setiap kami. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat hari ini dan juga menyaksikan tayangan hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Gimana ibadahnya? Seru dan keren banget kan? Jadi kalian jangan lupa untuk ikut ibadah kita di hari Sabtu jam 7 malam setiap minggunya. Untuk teman-teman yang baru mengikuti ibadah God's DNA hari ini, aku ucapkan welcome to God's DNA, welcome home. Kalian bukan orang asing, kalian adalah keluarga bagi kita semua di dalam Tuhan. Jadi jangan lupa ya buat ajak teman-teman dan keluarga kalian yang lain untuk ibadah bersama-sama. Aku juga mau mengucapkan happy birthday untuk kalian yang berulang tahun di minggu berjalan ini. Semoga segala hal yang kalian inginkan dapat terwujud dan kasih karunia Tuhan menyertai kalian selalu. Nah, untuk kalian yang ingin memberi persembahan, kalian bisa mengirim ke rekening di bawah ini. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian beberapa pengumuman yang harus kalian ingat dan kalian catat. Yang pertama, kalian harus ikut terserap di dalam cell group ya. Mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya nih, cell group itu apaan sih? Cell group adalah tempat di mana kalian bisa saling bercerita, sharing, dan juga bersaksi tentang Tuhan. Jadi, bagi kalian yang belum ikut cell group, kalian bisa langsung menghubungi kita melalui DM di Instagram @godsdnagw. Kedua, aku mau ajak teman-teman untuk ikut masuk ke dalam Grow, yaitu menara doanya anak muda di setiap hari Jumat via Zoom meeting jam 7 malam. Yuk teman-teman, kita bangkitkan antusias dan semangat kita di dalam Tuhan dengan memuji Tuhan bersama-sama dan juga berdoa bersama-sama. Dan last but not least, kalian jangan lupa mengunjungi sosial media kita di Instagram yaitu @godsdnagw dan langsung follow supaya kalian gak ketinggalan nih info dan event-event yang sedang kita lakukan dan juga yang akan kita lakukan. Oke guys, see you next week. God bless you.